Seorang kakek tua berusia 71 tahun yang bernama Dominic Pelicot pada September 2020 berhasil ditangkap oleh seorang satpam di salah satu tempat pusat perbelanjaan atau ya biasa disebut swalayan atau supermarket karena ia sedang merekam isi dari dalaman rok seorang wanita menggunakan ponselnya sendiri. Dan satpam yang sadar akan kejadian hal itu langsung melaporkan temuannya tersebut kepada pihak kepolisian. Yo guys, thank you buat kalian udah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan? Melelahkan? Atau membagongkan? Yang semangat dong, yang Gak semangat apa-apa guys, namanya juga hidup ya kan? Pada video kali ini, gue punya pembahasan tentang kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang kakek tua terhadap istrinya sendiri yang bernama Dominic Pelicot yang berusia 71 tahun kepada istrinya yang bernama Giselle Pelicot yang berumur 72 tahun. Giselle ini telah ditiduri oleh 83 pria yang ia tidak kenal. Sebenarnya yang dialami oleh Giselle Pelicot adalah kasus pelecehan seksual yang sangat amat berat ya guys, yang terjadi kurang lebih selama 10 tahun. Namun yang anehnya, dia itu tidak menyadari kalau itu terjadi terhadap dirinya. Nah, terus gimana sih Giselle ini bisa nggak sadar kalau dia tuh telah berhasil disetubuhi oleh 83 pria yang ia tidak kenal? Tapi sebelum itu, mari kita bahas kronologi terungkapnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh kakek tua yang bernama Dominic Pelicot. Seorang kakek tua berusia 71 tahun yang bernama Dominic Pelicot pada September 2020 berhasil ditangkap oleh seorang satpam di salah satu tempat pusat perbelanjaan atau ya biasa disebut swalayan atau supermarket karena ia sedang merekam isi dari dalaman rok seorang wanita menggunakan ponselnya sendiri. Dan satpam yang sadar akan kejadian hal itu langsung melaporkan temuannya tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung aja guys menyita ponselnya si Dominic dan laptopnya dan dijadikan sebagai barang bukti. Dan yang membagongkannya nih, pihak polisi itu akhirnya menemukan kebenaran dari kejadian tersebut. Dan ya, polisi akhirnya menemukan bahwa benar si Dominic Pelicot ini sedang merekam isi dalaman rok dari pengunjung wanita lainnya. Namun tidak hanya itu, pihak polisi juga menemukan ada setidaknya 20.000 foto dan video yang berisikan tentang video pelecehan yang dilakukan oleh puluhan pria terhadap seorang perempuan paruh baya. Dan perempuan tersebut tidak lain adalah seorang istrinya sendiri yang bernama Giselle Pelicot. Dan tak hanya itu, pihak polisi juga menemukan foto-foto tanpa busana dari putrinya si Dominic ini yang bernama Caroline Darian. Polisi ya mau nggak mau terkejut banget kan guys. Gimana enggak? Ternyata seorang kakek-kakek tua itu menyimpan video-video pelecehan seksual dari banyak korban-korbannya, ya termasuk istrinya, juga anaknya. Pada tanggal 2 November 2020, akhirnya Dominic dan Giselle dipanggil ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan guys. Dominic kala itu dipanggil terkait insiden di supermarket, sedangkan Giselle diminta untuk ikut bersama seorang polisi di ruangan terpisah guys. Polisi tersebut mengatakan, saya akan menunjukkan sesuatu yang Anda tidak akan suka. Polisi kemudian memperlihatkan satu gambar tindakan seksual kepada Giselle. Giselle yang terkejut dengan penemuan pihak kepolisian langsung menuturkan bahwa ia tidak menyadari satu pun dari adegan-adegan atau foto-foto yang ada di dalam galerinya Dominic, bahwa selama pernikahan yang hampir menyentuh 50 tahun pernikahan, Dominic
selaku suaminya berperilaku baik terhadap dirinya. Jadi awalnya Giselle ini tidak mengenali siapapun yang ada di foto dan video itu guys. Tapi begitu dia menyadari apa yang sedang ia lihat, Giselle meminta polisi untuk berhenti menunjukkan foto itu. Dominic langsung diringkus guys dan diamankan ke pihak kepolisian, dan ia pun tidak menyangkal satu pun temuan dari pihak kepolisian. Dan ia juga mengatakan bahwa ia melakukannya awalnya pada tahun 2011. Jadi gini guys, awal mula dari kisah Dominic dan Giselle ini, sepanjang bulan November 2011, Giselle yang seorang manajer logistik mengaku seringkali dia tuh tiba-tiba tertidur aja gitu di akhir pekan. Dia nggak sadar kayak ada sesuatu yang aneh, ya udah dia ngerasain tuh kayak tidur aja gitu guys. Ya mungkin kan dia berpikir setelah bekerja keras selama seminggu, ya dia mungkin hanya butuh istirahat karena kelelahan dari segala pekerjaan yang sudah dia lewatinya. Nah, tapi yang tidak Giselle sadar, si Giselle ini sering banget tertidur atau terlelap dan terbangun berjam-jam kemudian tanpa ingat satupun apa yang telah ia lakukan. Tapi perempuan yang berusia 58 tahun ini merasa hidupnya tuh bahagia banget guys. Giselle tuh mengaku beruntung karena dia memiliki suami yang setia, mendampingi hidupnya selama 38 tahun lamanya. Setelah ketiga anak mereka tumbuh dewasa, pasangan ini tuh berencana untuk pensiun dan pindah ke Mazan, sebuah desa yang asri di wilayah selatan Prancis. Dominic dan Giselle memiliki sejarah keluarga yang rumit sebenarnya guys. Mereka memiliki perasaan kehilangan dan trauma. Tapi mereka berdua saling menemukan kedamaian dalam dirinya mereka masing-masing. 4 dekade dilalui oleh Giselle dan Dominic bersama, susah senang bersama ya guys. Membangun rumah tangga ya susah-susah gampang sih memang. Ya, hubungan mereka juga sempat diterpa masa-masa sulit ya guys. Mulai dari masalah keuangan, ada kasus orang ketiga atau perselingkuhan. Ya sebenarnya si Giselle ini juga pernah ya guys melakukan kehilafan, dan ia pernah berselingkuh dengan rekan kerjanya pada pertengahan 1980-an. Tapi ya walaupun susah, senang mereka lewati sama-sama, walaupun juga ada kasus perselingkuhan sebelumnya, tapi mereka lewati semuanya itu dengan baik-baik saja awalnya guys. Dan orang-orang sekitar juga mengenal mereka tuh sebuah pasangan yang romantis, rukun-rukun aja gitu guys, tanpa adanya rasa curiga bahwa si Dominic ini telah melakukan perbuatan yang sangat membagongkan ini guys. Pada pihak kepolisian, Dominic juga mengatakan bahwa ia tidak meminta uang sepeser pun terhadap para pelaku yang sudah berhasil meniduri istrinya, dan ia melakukan perbuatan ini tuh karena dia memiliki penyimpangan seksual guys. Jadi si Dominic ini menginginkan pasangannya berhubungan badan dengan pria lainnya. Dominic juga pernah sebenarnya guys meminta si Giselle untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain, dan dia ingin melihatnya sendiri dengan mata kepalanya. Namun ya dengan spontan Giselle langsung menolak lah. Apa coba kayak gitu tuh kan. Pada tahun 2010 melalui media sosialnya, si Dominic ini sempat menceritakan keinginannya terhadap seorang perawat laki-laki, dan perawat ini tuh kemudian menyarankan Dominic guys menggunakan obat bius terhadap istrinya dan memberitahu juga beberapa dosis untuk bisa membius istrinya agar dia bisa melakukan aksinya tanpa ketahuan sedikit pun. Awalnya sih Dominic ini nggak langsung percaya guys apa yang dikatakan oleh seorang perawat laki-laki ini guys. Namun si perawat laki-laki ini tuh menunjukkan bahwa dia memiliki video dan foto-foto dari korban yang berhasil dia gegahi. Foto-foto itu memperlihatkan seorang perempuan yang sedang dibius dengan pil tidur sampai tak sadarkan diri. Saat Giselle tak sadarkan diri, ia memakaikan baju haram dan juga memaksakan praktik seksual terhadap Giselle. Dominic juga merekam semua adegan-adegan. Awalnya si Dominic ini menyetubuhi istrinya sendiri guys. Saya kan nggak apa-apa ya, suami istri ya. Ada hukumnya, soalnya kan itu nggak sadarkan diri. Oh ya udah. Ketika pasangan itu menetap di Mazan pada tahun 2014, Dominic mulai mengajak orang-orang untuk menyetubuhi istrinya. Gimana tuh ceritanya? Nah,
Jadi gini guys, Dominic ini menghubungi beberapa pria-pria lainnya melalui forum chat online yang bernama Without Her Knowing. Jadi secara kasarnya ya guys, si Dominic ini tuh kayak menjual istrinya sendiri di forum tersebut. Ya quote on quote aja, ya mungkin seperti, siapa nih yang mau tidur sama istri gue? Kalian gak usah bayar, silakan have fun, ya gratis. Cuman syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Jadi orang-orang yang akan datang ke rumahnya tersebut diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan yang telah Dominic tetapkan. Yang pertama, pelaku harus memarkirkan mobilnya agak jauh dari rumah agar tidak menarik perhatian dari tetangga-tetangga sekitar. Yang kedua, pelaku harus menunggu kurang lebih 1 jam agar obat bius yang telah diberikan kepada Giselle ini bekerja guys. Yang ketiga, pelaku diminta untuk membuka pakaian di dapur dan menghangatkan tangan dengan air panas atau radiator. Keempat, pelaku tidak boleh menggunakan tembakau, krim cukur, atau wangi-wangi apapun. Ya, tujuannya sederhana, ya takut si Giselle ini bisa tersadarkan dari obat bius yang telah diberikan. Kelima, pelaku harus bersih seperti menggunting kuku. Selama bersama Giselle, si para pelaku ini tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Dan yang paling membagongkan ini tuh ya guys, yang nomor 7 ini, para pelaku tidak diwajibkan untuk memakai alat pengaman. Ada. Yang lebih membagongkan lagi ya guys ya, Dominic ini meminta untuk dia diperbolehkan merekam kegiatan pelecehan seksual yang terjadi selama berjam-jam ini. Lalu ia juga menyimpan video-video dan foto-foto tersebut tepatnya di ponsel dan laptopnya guys. Sampai si Dominic ini membuat sebuah folder yang bernama Abuse. Jadi dalam folder yang berjudulkan Abuse ini, isi-isi videonya tuh ya video-video adegan-adegan panasnya si Giselle selaku istrinya si Dominic dengan para pelaku guys. Ya, kejadian ini tuh terus berulang kurang lebih selama 10 tahun guys. Dan juga dalam foto dan video tersebut ada juga adegan si Dominic sedang menyetubuhi Giselle dengan keadaan tertidur dan tak sadarkan diri. Imbas dari pelecehan yang dialami oleh Giselle semakin terlihat dalam kehidupan sehari-harinya dia guys. Dari si Giselle ini mulai kehilangan berat badan, rambutnya mulai rontok. Tapi sebenarnya si Giselle ini tidak menaruh curiga terhadap suaminya, si Dominic ini, karena pada dasarnya ia itu sendiri merasa beruntung memiliki Dominic. Ya, karena si Dominic ini sosok lelaki yang romantis juga guys. Ia dengan setia mengantarkan si Giselle menjalani beberapa tes neurologi untuk menentukan apakah ia menderita Alzheimer atau tumor otak, karena potongan dari ingatan-ingatannya itu sudah mulai hilang guys, dan juga ia mulai merasakan lelah padahal beraktivitas normal aja guys, sewajarnya. Selain folder abuse, polisi juga menemukan folder-folder lain yang berjudul Around My Daughter Naked. Jadi folder-folder yang berisi foto-foto ini tuh foto-foto anaknya sendiri guys, yang bernama Caroline, serta 2 menantu perempuannya yang bernama Aurore dan Celine. Foto itu diambil diam-diam oleh si Dominic saat mereka memakai pakaian dalam atau melepaskan pakaian dalamnya atau sedang mandi. Giselle yang mengetahui hal tersebut, ya pasti dia merasa terpukul banget ya guys. Dan ia mengatakan, semua yang saya bangun selama 50 tahun kandas dengan sia-sia begitu saja. Ditemani oleh seorang temannya, Giselle pulang dalam keadaan syok. Dia memberitahu ketiga buah hatinya, yaitu Caroline, David, dan Florian tentang apa yang terjadi. Dan langsung saja tanpa babi bu, Giselle langsung memantapkan hatinya untuk menceraikan suaminya yang telah menemani ia selama kurang lebih 50 tahun. Namun ya, memang perlakuan si Dominic ini keterlaluan banget ya guys ya. Dan juga ia membawa kasusnya ini ke ranah meja hijau dalam persidangan. Sidang pertama Giselle dan Dominic harusnya berlangsung pada bulan Agustus 2024 di pengadilan Avignon, Prancis Tenggara, tapi diundur beberapa hari karena si Dominic ini tidak bisa hadir guys. Karena ia sedang sakit dan ia sebenarnya mengidap batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Akhirnya pada 2 September 2024 mulailah persidangan pertama guys. Dan di pengadilan, Dominic didakwa telah melakukan penggunaan obat-obatan dan pelecehan terhadap istrinya sendiri, Giselle, serta pelanggaran privasi terhadap putrinya dan 2 orang menantunya guys. Dari foto-foto dan video pelecehan terhadap si Giselle, polisi menetapkan 72 tersangka. Dan di pengadilan menjadi 83 tersangka guys. Namun mirisnya tuh yang mampu diidentifikasi hanya ada 50 orang tersangka guys. Usia mereka berkisar antara 26 sampai 74 tahun guys. Dan para pelaku ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai profesi yang berbeda-beda. Di antaranya ada tersangka yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran, apoteker, guru, jurnalis, pengemudi truk,
tentara, petugas keamanan, dan juga seorang DJ guys. Seorang DJ. Padahal kan gampang ya. Biasanya tukang bungkus. Banyak di antara mereka tuh sebenarnya adalah seorang ayah dan juga suami ya guys. Sebagian besar dari 50 tersangka tersebut berasal dari kota dan desa dalam radius 50 km dari rumahnya si Giselle dan Dominic. Dan parahnya lagi ya guys, hanya 15 orang yang mengaku bahwa mereka menyetubuhi si Giselle. Namun sisanya hanya mengakui tindakan seksual dan tanpa ada rasa bersalah guys. Kebanyakan dari mereka tuh tidak mengaku dan tidak menyadari bahwa si Giselle dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Mereka juga mengaku bahwa telah dimanipulasi oleh Dominic yang meyakinkan mereka bahwa mereka ikut serta dalam permainan atas persetujuan Giselle. Namun Dominic selalu mengatakan bahwa ia telah menjelaskan sebelumnya dan sangat jelas kepada para tersangka tersebut bahwa istrinya tidak mengetahui rencana tersebut. Di hari awal persidangan, Giselle ditanya apakah menurutnya sah untuk berpikir bahwa para pria tersebut telah dimanipulasi oleh Dominic. Giselle pun menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak memperkosa dan menodongkan pistol. Mereka memperkosa saya dengan kesadaran penuh. 18 dari 51 terdakwa termasuk Dominic sudah dimasukin ke dalam tahanan ya guys. Sementara 32 terdakwa lainnya menghadiri persidangan sebagai orang bebas. Sisanya yang masih buron akan diadili secara in absentia. Jadi, in absentia itu upaya untuk mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu guys. Pada Kamis 19 Desember 2024, Dominic akhirnya dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Dan untuk 50 tersangka lainnya dijatuhi hukuman penjara dari 4 hingga 20 tahun lamanya guys. Di bawah hukum Prancis, Giselle bisa saja meminta persidangan ini dilakukan secara tertutup. Tapi dia mengatakan tidak pernah menyesal membuat namanya menjadi publik di persidangan. Selain itu, ia menyetujui sidang dibuka ke publik dan media. Dan Giselle mengatakan guys, saya melakukan ini agar tidak ada lagi perempuan yang bisa menjadi korban dari pelecehan seksual. Dengan dibantu oleh obat-obatan, saya dikorbankan di altar kejahatan dan ini penting untuk diperbincangkan. Akibat dari pelecehan tersebut, dan Giselle menemukan bahwa ia telah menderita atau mengidap 4 penyakit menular seksual guys. Dominic mengaku korban kejahatan yang ia alami. Dia pernah dilecehkan saat usianya 9 tahun dan ia dipaksa menyaksikan serangan seksual lainnya saat ia berusia 14 tahun. Miris banget ya guys, kisah dari Dominic dan Giselle ini. Gak kebayang banget gue guys. Gimana coba perasaan si Giselle ini? Gimana hancurnya coba? Sebenarnya kan si Giselle ini sangat menyayangi suaminya ya guys. Yang lu bayangin coba, udah 50 tahun bersama, susah senang bersama. Itu yang namanya rumah tangga udah diterpa hujan badai. Segimananya, masih percaya, saling melengkapi. Tiba-tiba satu hari merubah segalanya dan terungkap fakta bahwa si Dominic ini melakukan tindakan saking keji itu terhadap istrinya sendiri. Ya mungkin kalau nggak si Dominic ini tertangkap oleh seorang satpam di supermarket tersebut, mungkin hal ini bakal terus terjadi dan nggak tahu sampai kapan. Dan akibat dari perbuatan Dominic, akhirnya juga si Giselle kan terjangkit penyakit seksual menular kan. Ya, itu sih yang paling parah sih guys. Aduh, ya kecewa. Ya dia merasakan sakit. Coba kalian bayangin dulu deh. Gimana guys hancurnya. Ya, dijagalah. Namanya pasangan ya kan. Saling menjaga itu lebih baik guys. Saling menghargai, saling menghormati. So, thanks banget ya guys. Buat kalian yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di subscribe. Ya kali, nggak di subscribe. Udah capek soalnya ngomongnya dari tadi ya nggak? Nama gue Dika, see you at next video. Bye.